Perkenalkan, nama saya Ringgali Braniati, NIM 2130111114. Baiklah, di sini saya akan menjabarkan hasil UAS kepramukaan saya. Yang pertama yaitu, apa sih tujuan kepramukaan itu? Nah, menurut saya, tujuan pembelajaran kepramukaan memberikan pengalaman untuk menjadi calon pembina pramuka. Dapat kita ketahui bahwasannya jurusan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah harus bisa menguasai dan berpengalaman dalam membina kepramukaan. Nah, terutama di sekolah dasar, salah satu antaranya yaitu sebagai calon guru madrasah ibtidaiyah atau calon pembina guru madrasah ibtidaiyah, kita harus bisa menguasai dasar-dasar dalam kepramukaan seperti memahami, menerapkan dasar dharma dan trisatya dan selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu metode dalam kepramukaan. Nah, saya masuk dalam kegiatan pembelajaran yang pertama yaitu dengan mengetahui tujuan mata kuliah kepramukaan dan memahami materinya. Nah, cara saya untuk mengatur belajar untuk mencapai tujuan mata kuliah kepramukaan adalah dengan mempelajari serta memahami materi yang telah disediakan. Selain itu, saya juga men-sharing materi yang sulit dipahami dan saya juga mempraktekkan materi yang telah diberikan sehingga dengan cara mengatur kegiatan belajar tersebut mungkin akan membuat terwujudnya tujuan pembelajaran. Selanjutnya soal yang kedua yaitu apa sih kaitan antara prinsip pendidikan dengan prinsip metode kepramukaan? Nah, prinsip pendidikan dengan prinsip metode kepramukaan saling berkaitan. Kenapa? Dapat kita ketahui pendidikan memiliki 4 pilar, yaitu learning to know, yang artinya belajar untuk mengetahui, learning to do, belajar melakukan, learning to be, belajar menjadi diri sendiri, dan learning to live, belajar hidup dalam kebersamaan. Nah, sedangkan dalam metode dasar kepramukaan terdapat beberapa poin sama dengan 4 pilar dalam pendidikan. Di antaranya kode kehormatan, belajar sambil melakukan, pengamalan, kegiatan berkelompok, bekerja sama, dan berkompetensi. Kegiatan yang menarik dan menantang di alam terbuka. Kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan dan dukungan serta penghargaan berupa tanda kecakapan. Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwasannya nilai dan prinsip dasar kepramukaan sebagai norma hidup dalam setiap gerakan pramuka. Nah, ditanam dan dikembangkan kepada setiap peserta didik melalui proses penghayatan oleh dan diri pribadi dengan bantuan tenaga pendidik sehingga pengalamannya dapat dilakukan dengan inisiatif sendiri, penuh kesadaran, kemandirian, kepedulian. Nah, untuk selanjutnya soal yang ketiga dengan pertanyaan yaitu apa saja sih permasalahan yang dihadapi di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah? Nah, di sini permasalahan yang saya temui di madrasah atau sekolah dasar pada saat ini yaitu kurangnya tenaga pendidikan atau pembina pramuka. Sehingga sering saya temui beberapa sekolah dasar kurang berjalannya ekstrakurikuler pramuka. Apalagi sejak COVID-19 mewabah. Kegiatan pramuka tentunya terhenti atau dilakukan secara daring. Nah, sehingga membuat peserta didik kurang tertarik dan kurang efisiennya pembelajaran tersebut. Nah, tujuan pembelajaran tidak terwujud sebagaimana semestinya,
Selanjutnya, permasalahan yang saya temui yaitu peserta didik kurang tertarik atau tidak semangat dalam mengikuti proses pembelajaran kepramukaan yang disebabkan kurangnya kreatif tenaga pendidik atau pembina pramuka dalam menyampaikan materi seperti media pembelajaran yang kurang, metode pembelajaran yang kurang, dan masalah lainnya yang saya yaitu kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang konsep belajar mengajar. Nah, untuk selanjutnya soal yang keempat yaitu bagaimana sih cara kita mengetahui permasalahan-permasalahan yang ditemui di madrasah ibtidaiyah atau sekolah dasar tentang pendidikan kepramukaan. Nah, seperti yang telah saya jabarkan sebelumnya, yaitu mungkin cara mengatasinya adalah dengan cara menyediakan tenaga pendidik atau pembina kepramukaan yang telah berpengalaman. Selanjutnya, cara mengatasi permasalahan yaitu dengan menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pembelajaran kepramukaan seperti tenda, tali temali, tongkat, pioneering, P3K, konsistem, dan yang lainnya. Nah, kita juga harus menyediakan ruangan khusus atau tempat khusus untuk latihan kepramukaan. Nah, selain itu, kita juga intinya jika kita menjadi pembina pramuka atau tenaga pendidik kepramukaan, kita juga harus menyiapkan metode atau media pembelajaran yang efektif, yang mampu membuat siswa kita semangat dan tertarik untuk belajar kepramukaan. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.